Selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Pagi, Ibu. Ibu. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, baik. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua bisa berkumpul bersama dalam kesempatan ini. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba melakukan konseling kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, 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 Ibu. Ibu. Bu. Belum, Ibu. Baiklah, kalau begitu, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain, bagaimana jika kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nikoma Desi Anggareni. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Desi. Nah, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Cahyani. Baik. eh, Perkenalkan, nama saya Suar Sadana, bisa dipanggil Suar. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan nama saya Wulandari. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Yuni, Krisna Dewi, bisa dipanggil Yuni. Ya, baik. Nah, karena masing-masing sudah memperkenalkan diri, sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu kenapa Ibu mengundang kalian di platform Zoom ini? Tidak tahu, Bu. Kenapa ya? Untuk melakukan konseling kan, Bu? Ya, betul sekali, Dini. Nah, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Kurang Kurang tahu, Bu. tahu, Bu. Kurang tahu, Ibu. Ya, baik. Nah, karena kalian belum mengetahui apa itu konseling kelompok, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok adalah kegiatan yang akan kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari kalian yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang kalian miliki. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, baik. Baik, Nah, bisa, Ibu. Ya, dalam konseling ini juga terdapat asas-asas yang harus kita taati. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan yang di mana Ibu sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Lalu ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela dalam penyampaian permasalahan yang akan kita bahas atau kalian hadapi. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk melakukan konseling pada hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah siap, selanjutnya mengenai batasan waktu. Nah, dalam konseling kelompok ini, kita akan batasi waktu kurang lebih 45 menit ya. Nah, Ibu harap kalian dapat berpartisipasi dengan antusias sehingga permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok yang akan kita bahas bisa terpecahkan masalahnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita mulai saja proses konseling kelompok pada hari ini. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa konseling kelompok ini kita akan membahas satu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, masalah tersebut bisa menyangkut masalah belajar, masalah pribadi, maupun masalah sosial. Nah, silakan siapa yang ingin mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Izin, Ibu. Saya ingin terlebih dahulu. Iya, Wulan, silakan.
Jadi saya ini merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sekelas, Bu. Mungkin karena dulu waktu SMP saya di Singaraja, lalu SMA-nya saya tuh pindah ke Karangasem, Bu. Jadi saya tuh mengalami perbedaan dengan teman-temannya gitu loh, Bu. Ya, Ibu dapat memahami apa yang Wulan rasakan. Jadi, Wulan ini masih belum beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga seringkali malu untuk beradaptasi bersama teman baru. Nah, lalu siapa lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Izin Ibu, mungkin eh, saya jadi begini Bu, saya sering merasa minder dengan teman-teman saya yang memiliki tubuh ideal Bu. Sementara itu saya pendek dan gemuk sehingga saya kurang percaya diri untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Oh, jadi Suar ini kurang percaya diri dengan fisik Suar ya. Nah, Ibu Iya Bu. paham ya Suar, yang Suar rasakan. Nah, lalu selanjutnya coba Dini yang mengungkapkan masalahnya. Baik Ibu, jadi begini Bu, saya itu memiliki masalah kurang percaya diri Bu, dan saya selalu merasa gugup saat berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di depan kelas Ibu yang dihadapkan dengan teman-teman. Ibu mengerti apa yang dirasakan. Nah, jadi Dini ini merasa tidak percaya diri untuk tampil di hadapan orang banyak seperti itu. Lalu yang terakhir Yuni dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau dari saya sendiri itu saya kurang yakin pada kemampuan yang saya miliki, sehingga saya sering untuk melakukan susah melakukan hal-hal yang baru Ibu. Ya, baiklah. Nah, semua sudah menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Ibu merasa kalau masalah yang Hmm. kalian hadapi ini memiliki kecemasan, yaitu rasa kurang percaya diri. Benar begitu? Ya Ibu, benar sekali. Benar Nah, sekali. seperti yang sudah Ibu katakan di awal tadi, bahwa kita akan membahas salah satu permasalahan terlebih dahulu, yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Nah, kira-kira menurut kalian, masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Menurut saya masalah dini sih, Bu, karena menurut saya masalah dini itu harus segera untuk diselesaikan. Saya juga setuju Ibu permasalahannya di ini, karena saya pikir permasalahan yang dihadapi oleh Dini itu cukup berat dan harus segera diatasi. Ya boleh deh Bu, saya setuju dengan pendapat Ulan dan Yuni. Iya, bagaimana Dini? Apakah Dini bersedia menyampaikan masalahnya lebih detail untuk kita selesaikan pada pertemuan hari ini? Baik Bu, saya bersedia untuk menceritakan masalah saya lebih detail. Ya, silakan Dini bisa menceritakan masalahnya lebih dalam lagi. Nah, untuk anggota kelompok yang lain, silakan mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Dini dan nantinya memberikan masukan yang sesuai. Baik Ibu. Baik, Ibu. Baik Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi yaitu saya selalu merasa gugup dan cemas apabila sedang berbicara atau presentasi di depan kelas. Nah, karena hal itu saya menjadi tidak percaya diri jika Bapak atau Ibu guru menyuruh saya untuk maju ke depan kelas. Nah, hal itu juga sangat mengganggu pikiran saya sejak awal masuk SMP hingga sekarang, Bu. Nah, saya merasa gugup dan cemas itu tidak hilang-hilang jika saya presentasi di depan kelas seperti itu. Iya, terima kasih Dini karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, sekarang anggota kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan, boleh saran ataupun pertanyaan, atau boleh juga masukan. Silakan. Baik, saya izin bertanya untuk Dini. Dini, apa yang kamu rasakan pada saat sebelum presentasi di depan kelas? Yang saya rasakan pastinya saya merasa cemas, gemetar, grogi, dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang akan saya sampaikan.
Mungkin ada reaksi seperti jantung berdebar-debar atau merasa ingin ke kamar kecil gitu ya, Dini? Kalau itu nggak pernah, Suar. Cuma ya itu aja saya masa kurang percaya diri aja sih. Mau nanya Dini, nah sebenarnya apa sih yang membuat Dini itu menjadi gemetar di depan kelas? Ya itu saya tidak bisa memberikan misalnya sanggahan, takut dan cemas saat menjawab pertanyaan, dan takut ditertawakan dengan teman-teman sekelas ini. Ya, tadi Dini menyatakan bahwa Dini merasa cemas dan grogi pada saat presentasi di depan kelas. Nah, tetapi mengapa saat berbicara di luar kelas, Dini biasa-biasa saja? Memang seperti itu, Ibu. Dan jika di saat-saat tidak presentasi, saya merasa biasa-biasa saja. Tapi saat akan presentasi, saya selalu merasa gemetar seperti itu, Ibu. Jadi saat presentasi kamu bicaranya tersendat-sendat gitu ya, Dini? Iya, Wulan. Karena gemeter, jadi bicaranya tidak lancar dan tersedat-sedat seperti itu. Baiklah, Ibu mengerti apa yang Dini rasakan. Yang terlihat adalah pada keseharianmu memang biasa-biasa saja, tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa. Nah, dari hal ini, apa yang Dini inginkan? Saya ingin seperti teman-teman yang lain, Bu, bisa tampil percaya diri saat di depan kelas. Lalu, apa yang telah Dini coba lakukan sebelum ini untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Dini untuk tampil di depan kelas? Saya mencoba untuk menguasai materi dan berlatih presentasi agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya, Bu. Apakah Dini sudah melakukannya secara maksimal? Sudah, Bu. Namun untuk berlatih presentasi masih jarang saya lakukan karena saya merasa takut duluan, Bu, kalau saya mau berbicara di depan banyak orang. Dini berpikir bahwa Dini bisa, tetapi Dini belum melaksanakannya. Apa begitu? Ya, Ibu, seperti itu. Lalu, apakah yang Dini lakukan sebelum ini membuahkan hasil yang cukup efektif? Tidak, Bu, tidak membuahkan hasil. Saya masih tetap gugup dan kurang percaya diri walaupun sudah berusaha menguasai materi. Bagaimana kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu kalau kamu saja belum bisa maksimal dalam berlatih, Din? Ya, benar juga sih ya, Suar. Tapi setiap kali saya mau berlatih, saya ragu apakah bakal berhasil atau tidak, seperti itu. Kenapa kamu ragu? Itu kan berhasil. Kamu kan belum mencobanya, Din. Iya sih, Ulan, benar yang kamu katakan. Benar, Din. Harusnya kamu itu rutin mencoba berlatih diri agar terbiasa dan menjadi percaya diri. Walaupun kamu itu menguasai materi, kamu tidak percaya diri, ya kan tetap sama aja. Dan masalahmu nggak akan selesai kalau kamu tidak mencoba terus-terus menerus. Ya, Yuni, betul yang kamu katakan. Ternyata memang selama ini usahaku memang belum maksimal untuk meningkatkan kepercayaan diri aku. Nah, baiklah. Jadi sekarang Dini telah menyadari bahwa usaha yang Dini lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Dini belum maksimal. Lalu sekarang apa yang Dini rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan Dini ini untuk tampil di depan kelas? Saya kan lebih rutin lagi berlatih kemampuan berbicara saya, Bu, dan juga penguasaan materi agar saat presentasi di depan kelas bisa lancar dan tidak grogi lagi. Hmm, saya setuju dengan Dini, Bu. Kalau boleh kasih saran, mungkin kamu bisa latihan presentasi di depan cermin, Din. Dengan begitu,
maka rasa percaya diri kamu akan muncul, sehingga pada saat presentasi kamu tidak akan merasa grogi dan gemetar lagi. Nah, saya juga berpendapat dengan Suar untuk melatih agar kamu tidak gugup saat berpresentasi. Kamu bisa latih di depan cermin. Selain itu, kamu juga bisa latihan menggunakan mengungkapkan pendapat di mana saja. Dengan hal itu, kamu mungkin akan terbiasa untuk berbicara di depan umum. Wah, ternyata begitu ya. Tapi aku belum pernah nyoba sih latihan di depan cermin gitu. Coba deh, Din. Pasti akan membantu untuk menghilangkan rasa deg-degan ketika kamu presentasi di depan kelas. Karena kamu sudah terbiasa latihan di depan cermin. Wah, bagus sekali Wah, saran dari teman-teman. Ibu juga sangat setuju dengan masukan yang diberikan oleh teman-teman. Mungkin Dini baik Ibu. bisa menerima masukan atau saran dari teman-teman dan bisa berlatih di rumah. Baik Bu, saya bisa menerimanya. Baik, nah apakah Dini siap untuk berkomitmen untuk melaksanakan apa yang Dini katakan? Saya akan menjalankan rencana-rencana yang sudah saya susun dengan komitmen, semangat, dan rasa tanggung jawab, Bu. Baik, Dini. Nah, Ibu yakin Dini bisa melakukannya. Nah, semua yang Dini rencanakan. Nah, untuk teman-teman, silakan dibantu ya Ibu untuk memantau sikap atau progres yang telah dicapai oleh Dini. Nah, apabila Dini lupa dengan komitmennya, teman-teman yang lain berhak untuk mengingatkan Dini dalam merencanakan eh, progresnya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, baiklah, kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Dini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Sepertinya sudah cukup, Bu. Tidak, Bu. Sudah cukup. Cukup, Baiklah, Bu. kalau begitu, nah sekarang bagaimana perasaan Dini setelah kita membahas permasalahan yang kamu miliki? Saya merasa lega, Ibu, dan lebih tercerahkan dalam memecahkan masalah yang selama ini saya hadapi, Bu. Ya, bagus sekali ya, Dini. Nah, sekarang adakah yang ingin menyimpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini? Saya mungkin, Ibu, karena jadi yang dibahas adalah permasalahan saya. Kesimpulan saya harus lebih maksimal dalam berlatih dan tampil di depan umum. Nah, agar lebih percaya diri saat tampil di depan kelas. Selain itu juga, saya juga harus sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan rencana yang telah saya buat dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab agar saya dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di depan orang banyak, terutama saat presentasi di kelas. Bagus sekali ya, Dini. Nah, teman-teman yang lain, adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Saya izin Ibu, saya juga sangat merasa senang karena bisa saling membantu dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Saya juga setuju, Bu. Kalau saya merasa termotivasi, ternyata menyenangkan bisa berbagi ide bersama teman-teman. Kalau dari saya sendiri ternyata menyenangkan Ibu bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Sepertinya kalian semua sudah bisa mengambil makna dari pertemuan kali ini. Nah, Iya, Ibu. karena Baik, Ibu. eh, baik. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, maka untuk kegiatan konseling kelompok ini kita akan agendakan lagi di hari dan jam yang sama. Nah, untuk melanjutkan pembahasan masalah dari anggota yang lainnya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Baik. Setuju, Ibu.
Ya, baik. Anak-anak, kita cukupkan kegiatan konseling kelompok sesi 1 pada hari ini. Nah, terima kasih atas partisipasi aktif yang kalian sudah sampaikan pada konseling kelompok ini. Nah, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena tadi diawali dengan doa. Nah, Ibu akan pimpin doa. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, dan Ibu akan akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Baik, terima Bu. kasih juga, Bu. Ya.